Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Atase militer Rusia menyatakan kesiapan pasok kembali Su-35 bila Indonesia berminat. Rusia masih dalam keinginan menjual Su-35 ke Indonesia. Indonesia punya kans membeli Su-35 dari Rusia secepat mungkin. Terlebih, pabrik Knopo tengah lowong pesanan sehingga pembelian Su-35 Indonesia bisa secepat mungkin diproses Rusia. Terlebih, Indonesia sudah mempunyai skema atau cara pembelian Su-35 yang sudah disepakati dengan Rusia. Hal ini semakin mempercepat proses pembelian jet tempur berkode NATO Flanker E itu. Rusia sama sekali tak menghalangi negara lain membeli Su-35. Mereka bahkan menyodorkan Su-35 ke berbagai negara seperti Mesir, Aljazair, Iran, Indonesia, serta Vietnam. Masalahnya, ancaman sanksi CAATSA yang diberlakukan Amerika Serikat menghalangi penjualan jet tempur ini. CAATSA tak bisa dianggap enteng. Jika Indonesia dijatuhi sanksi ini, maka armada F-16 miliknya bisa kolab. Juga ada banyak sekali alutsista buatan Amerika Serikat yang dipakai Indonesia bisa tak operasional penuh. Hal ini bakal mengganggu kesiapan tempur militer Indonesia layaknya fase embargo beberapa tahun silam. CAATSA bahkan pernah dijatuhkan Amerika Serikat ke sekutu dekatnya di NATO yakni Turki. CAATSA bagian 231 pengenaan sanksi terhadap industri pertahanan kepresidenan Turki, jelas US Department of State pada 14 Desember 2020. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap industri pertahanan kepresidenan SSB Republik Turki sesuai dengan pasal 231 Undang-Undang melawan musuh Amerika melalui sanksi CAATSA karena secara sadar terlibat dalam transaksi signifikan dengan Rosoboronexport Export, perusahaan utama Rusia entitas ekspor senjata, dengan pengadaan sistem rudal permukaan ke udara S-400. SSB adalah entitas pengadaan pertahanan utama Turki dan memiliki tanggung jawab dalam pengembangan industri pertahanan jelasnya. Selain itu, Amerika Serikat menghapus keikutsertaan Turki sebagai Global Supply Chain F-35. Sehingga Ankara tak ada hak menggunakan F-35 meski mampu menjadi salah satu penyedia komponen. Turki juga dilarang mengakses teknologi pertahanan Amerika Serikat di mana ekspor F-16 baru serta suku cadangnya diblokir. Turki yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di NATO pun tak luput dari CAATSA, apalagi Indonesia. Di mata Amerika Serikat, posisi Indonesia sangat penting tapi tak istimewa, di mana sanksi apapun bisa dijatuhkannya. Meski demikian, atase militer Rusia ngotot ingin memasok kembali Su-35 ke Indonesia. Moskow siap kembali melakukan negosiasi pembelian pesawat tempur Su-35 Rusia oleh Indonesia jika Jakarta sendiri yang menyatakan keinginan tersebut, kata atase militer Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, Maxim Lukyanov, lapor RBC pada 27 April 2024. Namun Indonesia sampai saat ini belum membuat keputusan tentang kelanjutan pembelian Su-35 dari Rusia. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia dilarang akses teknologi tinggi NATO bila beli Su-35. Indonesia menghidupkan kembali minatnya membeli Su-35 dari Rusia. Disinyalir proses pembelian Su-35 tertunda karena Indonesia berusaha menghindari sanksi CAATSA dari Amerika Serikat. Padahal proses transaksi Su-35 hampir selesai dan Indonesia segera mendapatkannya. Mendadak, CAATSA datang dan buyar semua rencana Indonesia memiliki Su-35. Ketika Su-35 dipastikan ditunda, Prancis datang membawa Rafale. Rafale dalam proses tender pengganti F-532 sebelumnya kalah dari Su-35. Agak aneh, Dassault yang sampai mendatangkan unit asli Rafale tahun 2017 ke Indonesia, mengadakan Joy Flight, mengajak pilot tempur di sini malah kalah dengan Su-35, di mana Rostec cuma modal brosur saja. Sebetulnya, dari segi promosi jelas Su-35 kalah telak dari Rafale maupun Aerovictor Typhoon, apalagi Lockheed Martin dengan F-16 Vipernya. Selain itu, saat ini Indonesia mesti buka mata lebar-lebar bagaimana performa Su-35 di medan perang Ukraina. Para pengamat pertahanan di seluruh dunia tengah mempelototi performa Su-35 di perang Ukraina.
Ada satu kekurangan besar Su-35 yakni tumpulnya kemampuan menyerang target di permukaan, sehingga ia tak bisa membalas serangan yang dilakukan unit alter pertahanan udara musuh. Konflik di Ukraina telah menunjukkan kerentanan dan keterbatasan beberapa pesawat militer Rusia yang paling diandalkan. Su-35 juga berkinerja buruk di Ukraina. Platform generasi keempat ini berasal dari Su-27 dan telah mengalami beberapa peselip selama bertahun-tahun untuk mempertahankan keunggulan dibandingkan pesaing. Ditunjuk oleh NATO sebagai flanker E, jet ini mengklaim kualitas pesawat tempur modern dengan beragam senjata sistem peperangan elektronik yang lebih canggih dan berkurangnya deteksi radar jelas nasional inters. Su-35 sudah ditembak jatuh di Ukraina dan Suriah, sehingga menjadi pertanyaan tersendiri kenyataan seperti apa yang terjadi di Su-35. Su-35 memiliki beberapa keterbatasan. Produk ini memiliki tingkat produksi yang kurang optimal dan mengalami penundaan pengiriman, sehingga berdampak pada ketersediaannya secara keseluruhan. Pasukan Rusia telah kehilangan pesawat Su-35 selama pertempuran militer di Ukraina dan Suriah, beber Eresiana Review. Indonesia mesti mempertimbangkan kembali rencananya mengakuisisi Su-35. Malahan Indonesia perlu naik ke tingkat selanjutnya, yakni mengincar Su-57. Atau langkah lebih baiknya membeli F-35 meski jalan menuju ke sana masih jauh. Karena jika ngotot membeli Su-35 maka memupus harapan Indonesia memiliki sistem pertahanan canggih dari NATO. Akuisisi pesawat tempur generasi baru Rusia akan mengakhiri harapan yang banyak diungkapkan di dunia barat terhadap Angkatan Udara Indonesia untuk mengoperasikan armada tempur yang sepenuhnya kompatibel dengan NATO. Kesepakatan ini mempunyai potensi implikasi strategis yang signifikan di tengah peningkatan ketidakpastian mengenai keselarasan geopolitik Jakarta di masa depan, jelas The Diplomat pada 20 Mei 2024. Apakah Indonesia rela kehilangan kesempatan memiliki sistem pertahanan terbaik dari NATO demi Su-35? Jelas tidak, Indonesia memilih membatalkan Su-35 demi persenjataan yang canggih dari NATO.